semuanya, selamat datang di podcast Pojok 5. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang tantangan digitalisasi absensi kehadiran pegawai khususnya lewat aplikasi Bravo di Kementerian PU. Bersama saya, Silviana, dan 6 narasumber keren dari kelompok 5. Oke, sebelum kita mulai, kita akan yel-yel dulu. Semuanya siap? Siap. Siap. 1, 2, 3. Kelompok 5, A-nya apa? Aduh, Set. Kelompok Kelompok 5. kelompok Kelompok 5. Kelompok yang paling hebat. Caranya yang kelompok 5. Kelompok 5. Aigo, Kelompok 5. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai, silahkan dari teman-teman untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Salmanda Salonika dari SSPSDA. Saya Samantha dari One SDA Nasional. Saya Septian dari Sekretariat Jenderal. Saya Valen dari Septijen SDA. Saya Vera dari PPIW. Saya Zahra dari BCKW 3 di Jakarta. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih Bravo itu dan kenapa penting dalam manajemen ASN? Jadi Bravo itu aplikasi e-presensi yang dipakai di Kementerian PU. Tujuannya buat mencatat kehadiran pegawai secara digital biar lebih efisien dan akurat. Betul nggak Sam? Tapi dalam praktiknya masih bertentangan. Misalnya fitur lupa absen yang sering disalahgunakan. Ini bisa berdampak ke integritas, data kehadiran, dan penilaian kerja pegawai. Oke, kalau kita bicara tentang tantangan, apa sih isu utama yang teman-teman kelompok 5 temukan? Kalau untuk isu utamanya sih itu belum optimalnya pengawasan fitur lupa absen. Banyak pegawai yang pakai fitur ini berulang kali, bahkan tanpa alasan yang jelas. Nah, betul tuh. Dan sistem Bravo belum punya verifikasi wajah. Jadi potensi titip absen atau manipulasi foto untuk absen itu masih terbuka lebar. Ini jelas mengganggu akurasi data dan kedisiplinan ASN sendiri. Oke, kalau gitu bagaimana sih dampaknya terhadap manajemen ASN dan konsep di Smart ASN? Dampaknya besar ya, penilaian kinerja jadi nggak objektif karena data kehadiran bisa dimanipulasi. Ini bertentangan dengan prinsip Smart ASN yang harus transparan dan berintegritas. Kalau dari sisi teknologi, Bravo ini tuh belum adaptif. Banyak kendala teknis yang bikin proses absensi ini tuh jadi terhambat. Selain itu, bikin beban kerja admin kepegawaian itu makin berat untuk ngerekap Bravo-nya itu. Oke, menarik banget. Lalu solusi apa sih yang teman-teman kelompok 5 usulkan untuk mengatasi masalah ini? Solusi utamanya itu mewajibkan unggah dokumen pendukung saat pengajuan fitur lupa absen. Jadi biar ada bukti verifikasi. Selain itu juga perlu ada SOP yang konsisten di semua kerja dan pelatihan etika digital buat pegawai. Sistem juga harus ditingkatkan dengan log history dan autentikasi ganda. Terakhir nih, apa pembelajaran yang kira-kira teman-teman kelompok 5 dapatkan dari proses ini? Kalau dari saya sih jadi sadar pentingnya integritas dalam penggunaan teknologi. Digitalisasi itu nggak cuma buat aplikasi, tapi juga soal tanggung jawab. Setuju banget. Nah, kita tuh sebagai ASN harus bisa adaptif, tapi juga tetap menjaga etika dan disiplin. Smart ASN itu bukan cuma pintar tentang teknologi, tapi juga punya karakter. Oke, luar biasa banget ya insight dari teman-teman kelompok 5. Semoga podcast ini bisa jadi refleksi dan inspirasi buat kita semua dalam menghadapi tantangan digitalisasi di lingkungan kerja. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya.